guys, balik lagi di acara Talkatif bersama aku Maya. Dan di sebelahku sekarang udah ada narasumber yang paling keren. Silahkan memperkenalkan diri. Halo, aku Intan Pratiwi, biasa dipanggil Intan, mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 4 nih. Dan di sini aku jadi narasumber ya, kayak wah, makasih banget ya Kak udah diundang buat jadi narasumber. Aku juga makasih banget udah menyempatkan waktu yang agak sinkron sekali. Singkat ya ini ya. Iya. Oke, langsung aja nih Kak, aku penasaran sama Kak Intan sendiri. Iya. Gimana sih bisa tertarik untuk terjun ke dalam dunia penyiaran ini? Penyiaran radio ya? Iya. Itu tuh awalnya sebenarnya nggak ada pikiran buat jadi penyiar ataupun announcer gitu loh. Terus ikut dari UKM, di USM tuh ada UKM Promise ya kan, dia podcast sama radio. Ikut itu, terus akhirnya ada kerjasama nih antara UKM Promise sama Radio SM Jaya FM. Terus kita kunjungan tuh ke Radio SM Jaya FM. Terus dari situ aku tahu, ternyata USM tuh punya radio gitu. Iya. Dan pas-pasan di bulan itu juga itu ada open recruitment buat announcer, buat penyiar. Kita semua anggota UKM Promise itu disuruh ngelamar kerja jadi penyiar. Akhirnya kita apply surat lamaran, sekalian contoh ya, example dari suaranya. Terus akhirnya aku lolos, berhasil sampai tahap kedua dan akhirnya di interview. Terus training 2 minggu tuh, 2 minggu kita training penyiar ya kan, kayak bener-bener yang struggle banget ya, ternyata nggak segampang itu gitu loh jadi penyiar radio, kayak nggak expert banget gitu loh bakal jadi penyiar radio sampai sekarang gitu. Jadi memang banyak banget hal yang kita tahu setelah aku tahu setelah aku masuk ke dunia radio begitu. Berarti bisa dikatakan Kak Intan ini masuk ke dalam dunia radio secara iseng-iseng ya, dari UKM apa tadi, Promise. Keren banget nih UKM Promise. Iya. Bagi teman-teman yang lihat dan anak UKM Promise harus coba ini pengalamannya Kak Intan buat terjun ke dalam dunia penyiaran radio. Kalau kamu tertarik ya, dan siapa tahu kamu bisa rezeki di situ. Apply kita nggak tahu. Radio luar gitu kan, bisa tuh, coba aja. Cobain. Nah, terus di dalam penyiaran radio itu kan juga kita perlu public speaking nih buat membuat supaya apa ya namanya, kayak bisa menarik perhatian orang untuk mendengarkan suara kita di radio. Nah, menurut Kak Intan, public speaking itu seberapa penting buat diri sendiri? Oke, public speaking itu penting banget, apalagi aku yang basicnya anak Ilkom, yang kayak Ilkom itu memang harus bisa gak sih public speaking gitu, buat semua anak Ilkom. Tapi gak semua anak Ilkom aja, tapi semua orang gitu. Karena public speaking sendiri itu penting di kehidupan sehari-hari. Mau kita bersosialisasi, terus mau kita ngobrol dengan teman. Terus kalau kita kuliah ataupun sekolah kan pasti ada tuh yang namanya presentasi tuh. Iya. Nah, kita perlu banget itu yang bisa namanya bisa berpublic speaking gitu. Itu berpengaruh banget kalau menurut aku, penting, sepenting itu. Berarti bisa dikatakan juga tidak perlu terlalu banyak kita mempunyai skill untuk berbicara di depan publik, tapi gimana ya? Basicnya, sepenting basicnya kita aja harus sih, punya basic buat berbicara di depan umum nih guys. Yes, betul kita sekali. Harus belajar public speaking sedikit demi sedikit biar itu bisa bikin apa ya, bikin sebagai pedoman juga sih, karena kita nggak bakal bukan ngelakuin sih, bakal tetap pakai public speaking dimanapun iya. kapanpun kamu berada. Nantinya kamu setelah kuliah nanti bekerja bekerja. Interview ada juga kan. Nah itu biasanya HRD itu bakal ngelihat dari cara kamu ngobrol atau cara kamu berbicara, kamu tuh pede atau enggak, kamu itu bohong atau enggak tuh mereka tahu gitu dari gerak-gerik. Jadi kayak public speaking tuh penting banget gitu. Ya kan? Terus kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya kayak Oke. Aku penasaran nih, kalau di dalam penyiaran radio itu kita tetap punya bagaimana cara berbicaranya, bagaimana cara mengatur intonasi nada suaranya. Nah, menurut Kak Intan, teknik-teknik apa yang harus kita punyai pada saat melakukan penyiaran radio? Oke, awalnya kan aku gak ada tuh basic siaran radio tuh, karena bener-bener dari nol banget gitu. Dari nol aku pas training 2 minggu itu diajarin dulu
gimana caranya biar ngomong gak medok. Karena kan kita basicnya anak Semarang nih, anak Semarang banget, Jawa Pride lah ya, Jawa gitu. Pasti medok banget kalau kita ngomong bahasa Indonesia. Nah dari situ kayak gimana caranya mensiasati biar kita ngomong bahasa Indonesia tuh gak medok. Itu selama 2 minggu tuh memang susah ya, apalagi aku yang basicnya emang dari Jawa banget. Tapi itu bisa aku siasati dengan aku tuh sebelumnya pas COVID-19 itu kan ngobrolnya lewat online terus kan ya. Terus aku ketemu banyak orang dari online itu, kayak dari luar Jawa kayak Bogor, Jabodetabek itu kan pakainya logo kan. Pakainya yang kayak sering ngedengerin mereka berbicara itu kayak merangsang buat aku ikutan ngomong kayak secara gitu, otomatis. Kayak biar gak medok, dan akhirnya terbiasa. Aku juga sering latihan ngomong sendiri. Itu yang biar bisa aku gak ngomong medok lagi di Indonesia. Itu teknik pertama dalam penyiaran radio yang penting banget, jangan sampai medok. Terus yang kedua adalah intonasinya. Kayak aku tuh diajarin banget nih, kita ngomong Universitas Semarang aja kayak bisa dalam 10 nada gitu kayak Universitas Semarang, kayak banyak banget gitu. Nah aku tuh diajarin kayak gitu. Jadi kayak kita selama berbicara tuh jangan yang bawanya intonasi yang monoton aja tuh, enggak kayak perlu harus menarik perhatian tuh, kita harus mencari intonasi yang tepat nih buat pada saat siaran gitu ya. Terus juga yang ketiga adalah volume. Volume tuh bukan berarti kita kayak keras-kerasan teriak, enggak. Tapi volume tuh kayak dalam artian kita bukan yang teriak ya, tapi kayak memang penekanan dalam suara. Jadi kayak kita siaran bisa kedenger gede walaupun nggak teriak. Gimana sih jelasnya ya, intinya gitu. kayak ini nggak teriak tapi kita bisa kayak soalnya gede gitu gitu kedengaran. Gitu sih teknik-teknik dalam penyiaran radio itu biar kita bisa ngobrol ataupun ngomong di depan mic gitu. Terus nih kalau selain teknik nih, kita kan harus memperhatikan bagian-bagiannya aja nih, kayak mungkin bagian kalau di siaran radio kan ada segmen-segmennya ya Kak. Kayak misal segmen pertama nih diisi ini, segmen kedua diisi ini. Nah biasanya Kak Intan sendiri tuh mengatur segmennya itu sudah ada skenarionya atau spontan aja? Bukan spontan itu. Maksudnya ya pada intinya tuh apa yang harus diperhatikan pada saat siaran radio? Oke. Sebenarnya kalau untuk penyiar itu wajib ya untuk ada skrip gitu, biar jadi nanti tertata gitu kan. Cuman selama aku di radio USM Jaya FM itu menggunakan skrip pada saat siaran itu jarang banget. Karena kita kayak udah tahu gitu loh template-nya. Oh nanti setelah 3 lagu kita masuk segmen gitu. Oh sebelum itu juga opening dulu kan. Opening, setelah opening kasih 3 lagu lagi, kita masuknya mulai materi nih. Ke materi kita mau bahas apa gitu kan. Pasti ditata-tata gitu. Tergantung juga misal kamu mau ke segmen ketiga gitu, aku maunya bacain WA dulu nih yang udah masuk, yang udah gabung siapa aja, boleh aja gitu. Jadi terserah sih mau menggunakan atau menata segmen materi atau segmen santai kayak baca WA atau bacain kirim-kirim salam, requestan lagu, itu terserah gitu untuk segmen-segmennya. Nah mungkin segini dulu pertanyaannya, kita akan balik lagi di sesi kedua untuk bertanya-tanya lebih jauh lagi tentang public speaking di penyiaran radio ini. So tetap stay tune guys. Universitas Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang. Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai. USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya.
Hai guys, balik lagi nih sama aku dan Kak Intan untuk melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang sempat tertunda karena ada iklan sebentar. Oke, langsung aja kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Yes. Terus dari Kak Intan sendiri tuh gimana cara mengawali siaran radio supaya kayak membuat pendengar ini menjadi kayak wah, aku harus dengerin ini orang maksudnya ya. Iya. Oke. Pertama ya, kalau aku mau siaran itu yang penting adalah mood. Moodnya dulu dibagusin nih. Kayak kamu nggak peduli ya kalau udah on mic itu nggak peduli mau kamu habis putus, mau kamu ada masalah apa, mau kamu habis nangis itu kayak nggak peduli kalau udah on mic. Jadi kayak sebelum kita siaran itu adalah satu memperbaiki mood dulu gitu. Dan pastinya kalau untuk biar bisa pendengar mau ngedengerin kita adalah gimana caranya kita mengajak pendengar buat ikut ke dalam cerita kita, buat ikut ke dalam siarannya kita, kayak mindsetnya mereka, theory of mind apa sih ya, ini yang bisa membuat mereka itu terasa kayak kita lagi ngobrol barengan, adep-adepan gitu. Itu yang bisa dibilang susah ya untuk penyiar. Jadi kayak membangun chemistry ya, membangun chemistry bersama dengan pendengarnya. Bukan sih, lebih kayak theater of mind-nya tuh dipakai gitu. Iya. Bagaimana cara pendengar menarik gitu. Nah itu sulit menurut aku ya, karena kita basicnya kan cuma audio, bukan audio visual. Yang kayak pendengar dia bakal ngedengerin dari suara aja. Yang menjual adalah suara kita gitu loh, karena kalau beda dengan TV yang dia audio visual, kalau audio nggak menjual, visualnya menjual kan. Kalau radio kan audio aja gitu loh. Jadi kayak memang benar-benar gimana caranya kita biar bisa menarik pendengar buat ikutan ke dalam cerita kita tuh ya dengan kita meriset dulu sih sebenarnya, ngeriset dulu apa yang disuka dengan pendengar. Terus mungkin kan pendengar apalagi segmennya radio SMJ FM itu buat anak-anak muda kan. Nah itu kita akan ngasih informasi-informasi terkait dengan updatean terbaru nih, yang lagi hits-hitsnya tuh apa, yang lagi disukain dengan anak muda itu apa gitu. Itu cara mensiasati biar si pendengar ini mau ngedengerin kita gitu. Terus selain itu kan kita juga harus mengakhiri nih siaran radio tersebut maksudnya dengan mungkin kalau Kak Intan sendiri gimana sih, kan ada yang kayak langsung oke, sekian terima kasih nah gitu kan, terus ada yang kayak ngasih kata-kata untuk hari ini, quotes of the day gitu kan. Kalau Kak Intan sendiri tuh gimana? Kalau secara normalnya itu biasanya kalau untuk mengakhiri kita itu terima kasih dulu sama pendengar yang udah ngedengerin, yang udah join juga. Itu terima kasih yang paling penting. Terus ya biasa sih kalau itu aku basic sih, aku nggak pernah yang ngasih kata-kata motivasi karena memang aku yang butuh motivasi ya. Kita sebenarnya harus membutuhkan motivasi dari orang-orang gitu. Iya betul. Nah terus di dalam siaran radio walaupun kita tidak memakai visualisasi muka kita sendiri, itu kan tetap kita mempunyai rasa gugup. Itu kan normalisasi sekali ya buat kita. Itu gimana Kak Intan cara mengatasi rasa gugup itu meskipun tidak ada audiens, tidak ada kamera untuk nge-shoot mukanya Kak Intan sendiri nih? Oke, ini yang paling penting karena memang sering banget terjadi gitu. Dan untuk mengatasi gugup itu sendiri sebenarnya satu ya, yang tadi aku harus ngebenerin mood dulu sebelum siaran. Terus kedua, kalau tiba-tiba ada blank gitu kan kayak aduh aku bingung mau ngomong apa ini ya, itu aku mensiasati dengan cara langsung mengalihkan ke lagu. Jadi kayak misal nih aku langsung ngeblank kayak diem membatu nih, aku langsung putar otak biar oke, baik, kita back to the song dulu ya Hits People gitu, langsung dikasih lagu, kita baik to the song dulu, ini ada dari Justin Bieber with Hold On, langsung aja kita dengerin Justin Bieber with Hold On, langsung aja diputerin lagunya gitu. Itu cara mensiasati biar kita tuh gugupnya nggak kelihatan gitu, biar pendengar oke, berarti memang dialihin langsung ke lagu gitu. Karena memang kalau bisa dibilang gugup pas siaran karena kan emang itu nggak ada audiensnya ya,
kita ya udah kita di studio itu sendirian kalau pas siaran, tapi ya sometimes kita bakal bisa gugup gitu loh, apalagi kalau misal nggak ada skrip ataupun memang lagi blank aja gitu sih kalau cara mensiasati biar gak gugup. Nah, setelah tadi udah disinggung gimana cara untuk mengatasi rasa gugup pada saat penyiaran radio. Nah, terus dari Kak Intan sendiri nih, ada nggak sih tips supaya kita bisa pede dalam berpublic speaking? Ini mungkin agak sedikit melenceng dari penyiaran radio ya, cuma aku pengen tahu aja nih gimana cara untuk mengatasi tips, bukan ya cara itu tips ya termasuknya dalam berpublic speaking. Kan biasanya tuh banyak tuh yang kayak kadang orang yang belum bisa sih, masih awal banget untuk public speaking kayak gimana gitu, kayak bingung sendiri, badan masih stuck di satu tempat. Jadi gimana menurut Kak Intan sendiri? Oke, sebenarnya kalau untuk dibilang melancang itu enggak ya, karena memang public speaking itu masih berhubungan dengan penyiaran. Kita bisa ngobrol itu di penyiaran juga basicnya dari public speaking itu sendiri gitu. Tapi malah kebalikannya loh, aku kayak ngedapetin ilmu public speaking itu malah dari penyiaran radio itu tadi, dari radio dulu baru aku tahu nih basic dari public speaking. Nah, untuk gimana sih cara tips-tips biar public speaking kamu itu bukan yang bagus-bagus banget lah ya, masih basic tapi standar lah. Itu adalah satu, pede, percaya diri dulu aja gitu. Itu yang pertama dan paling orang banyak gak bisa. Percaya diri itu jarang banget orang kayak kayak memang kita insecure dulu nih, belum mencoba dulu kan udah insecure. Kayak cara biar percaya diri kamu itu bisa itu adalah saat kamu udah di depan audiens banyak itu, jangan sampai kamu berkontak mata sama audiensnya, jangan sampai, karena pasti itu yang bikin kamu gugup. Karena kamu kayak ngerasa terintimidasi, ngerasa kayak orang itu tuh berbicara dengan kita apa sih ini orang gitu kan, jadi kayak kita mentalnya down dulu ya, mentalnya udah down dulu, padahal ya orang itu ngelihat kamu ya karena punya mata ya, karena mau melihat gitu. bukan kayak mau ngejudge, mau ngintimidasi itu bukan gitu. Jadi sebisa mungkin kalau public speaking ataupun presentasi atau lagi ngomong di depan banyak orang itu jangan langsung kontak mata, lihat aja jidatnya, kepalanya, atau jangan, boleh sih melihat sekitar tapi jangan sering-sering karena itu bisa dibilang nggak sopan gitu ya kan. Terus tipsnya lagi adalah menguasai materi. Itu paling penting banget, karena kalau kita mau presentasi ataupun ngomong di depan umum itu kayak kamu tahu materi yang pengen kamu bawakan itu penting banget gitu. Enggak secara semuanya harus dihafalin, enggak. Secara garis besarnya aja, poin-poinnya aja yang pengen kamu sampaikan itu apa gitu. Jadi kan nanti kalau kamu udah ngerasa enjoy itu kayak bakal ngalir aja gitu loh, malah ada tambahan-tambahan kata-kata yang nggak kamu tulis gitu. Jadi kayak mengalir gitu aja ya, kayak air gitu. Terus sedikit balik lagi ke pertanyaan yang tadi untuk cara mengatasi rasa gugup. Pasti di saat siaran radio itu kan pasti ada kesalahan nih, walaupun sekecil apapun pasti itu kan ada. Jadi kalau menurut Kak Ina tadi, selain mengganti langsung kita alihkan ke lagu, ada lagi nggak untuk mengatasi kesalahan teknik itu, atau mungkin audionya, atau kesalahan teknis waktu apa itu namanya yang di itu kalau di radio mixer. Nah, yang di mixernya. Oke, kalau itu kan sebenarnya aku belum diajarin ya tentang harus mengoperasikan, bukan mengoperasikan, lebih kayak misal ada kabel yang apa atau trouble gitu, kalau mengoperasikan tetap bisa gitu. Itu sebenarnya nggak ada sih, karena memang itu kan sistem ya, kayak itu alat gitu kan, bukan dari humannya sendiri, bukan dari humannya sendiri. Jadi ya mau nggak mau kita panggil teknisi gitu, kayak mati lampu ya kita tungguin dulu. Jadi ya setelah mati lampu nih, nanti kita minta maaf ke people pendengarnya, maaf people tadi ada kesalahan teknis atau apapun. Nah begitu sih, kayak minta maaf. Yang paling penting itu minta maaf aja, biar pendengar juga tahu kok tiba-tiba mati sih tadi kak gitu kan, pasti menanya-nanya kan kok tiba-tiba tadi mati gitu, nggak ada konfirmasi kita gitu kan, jelaskan aja maaf tadi ada kesalahan sistem atau apa gitu. Nah, jadi kata-kata yang biasanya anak cewek tuh
anak cewek nggak pernah salah nih. Jadi kalau di dalam hal ini tidak berlaku ya guys. Ini tidak berlaku. Jadi kita harus tetap minta maaf sama pendengar kalau kita ada terjadi kesalahan teknis. Betul. Terus kan selain dari Kak Intan yang nyarin radio yang biasanya tadi kita menyinggung lebih santai sama anak remaja gitu, ada nggak sih perbedaan siaran radio secara formal sama yang nggak formal gitu menurut Kak Intan? Pasti ada ya, itu tergantung juga karena secara informal itu biasanya kita kayak santai ngobrol. Itu kalau kita talk show nih, talk show-nya dengan materi yang kayak kita sama-sama anak muda itu santai karena kita mengalirnya tuh karena kita ya di zamannya gitu kan. Tapi kalau misal aku nih, ini pengalaman banget, aku pernah talk show bareng sama DPRD Jawa Tengah. Itu kan pasti kayak wah, udah dalam pikiran kayak aduh ini pejabat tinggi gitu kan. Stop dulu Kak, untuk cerita ini nanti kita bisa dikasih ke segmen terakhir biar ada agak kesan gregetnya gitu. Boleh. Nah, untuk mungkin biar teman-teman penasaran, kita iklan sejenak aja gitu ya. Untuk melanjutkan cerita Kak Intan yang sempat tertunda tadi, kita akan balik lagi mungkin 10-30 detik lagi lah. Oke, dadah. Ya halo, ada apa Dan? Di mana? Di rumah, kenapa? Lupa dicek lagi ya mengenai proposal campaign mata kuliah manajemen PR sama apa satunya? Poster. Oh, ya oke, nanti aku cek. Tugas videografimu udah selesai belum? Belum sih. Ini aku masih di Tanti Jomoyo sama Pak Ami. Masih kurang 1 scene lagi. Gimana? Oh gitu. Ya udah, nanti ketemuan aja ya. Oke, thank you. Ayo Pak Ami, kita lanjut. Oke, kamera rolling action. You're telling me secrets nobody else knows. 'Cause I wanna know where you might see yourself way down the road. I wanna know, 'cause I wanna go. Have you been hating, hesitating? This is something different. Baby, it isn't rocket science. Why are we complicated? Newcomers, masih barengan dengan Pandu Chan di pagi hari ini. Pandu pengen buat kamu sambut pagi ini dengan semangat Ilkom juara. Nah, pagi ini Pandu akan share ke kamu info yang up to date banget seputar ilmu komunikasi Universitas Semarang. Banyak yang tanya nih ke Pandu nih, kalau lulus dari Ilkom USM bakal jadi apa sih gitu kan? Masih bertanya-tanya. Tapi sebelum Pandu jawab, kamu perlu tahu bahwa di Ilkom USM ini ada 2 konsentrasi. Yang pertama adalah media massa dan yang kedua adalah komunikasi strategis. Dan yang paling ditunggu nih sama Ilkomers mungkin ya di pagi hari ini, kalau lulusan Ilkom bisa jadi apa sih? Kamu bisa jadi public relation, social media specialist, jurnalis, broadcasting creative production, dan masih banyak yang lainnya. Nah, buat kamu yang lagi ngedengerin di pagi hari ini, kira-kira Ilkomers bakal pengen atau punya pemikiran apa nih? You and me go way back, yeah, this ain't no game. And when I had you, I thought I had it all. Never seen a girl look like you before. But then suddenly 24 tim mahasiswa S1 Ilmu Komunikasi Universitas Semarang terjun langsung ke masyarakat guna memberikan pelatihan di bidang komunikasi. now we're not the same. I wish we never aged. You're inside my head. You're driving me mad. I wish you were dead. I thought that I was over you. Kegiatan
dan yang digagas merupakan salah satu output dari mata kuliah semester 6 Komunikasi Pembangunan. Kills me to feel the way I do. I thought I was over you, 'cause I can't get you out of my head when all I want to do is forget what Saya Aprila dari Ilkom TV melaporkan. always regret. You make me miserable when I'm in love with you. You're inside my head, you're driving me mad. I wish you were dead. I thought that I was over you, but now I'm missing what I'm used to. You make me feel like such a fool. Kills me to feel the way I do. I thought I was over you, 'cause I can't get you out of my head when all I want to do is forget. Why do I have to always regret? You make me miserable when I'm in love with you. You make me feel like such a fool. Kills me to feel the way I do. I thought I was over you, 'cause I can't get you out of my head when all I want to do is forget. Why do I have to always regret? You make me miserable when I'm in love with you. I thought that I was over you. Nah, balik lagi nih sama aku Maya dan masih bersama Kak Intan yang setia sama kita. Nah, untuk penasaran cerita tadi yang sempet kita potong untuk iklan jeda sebentar. Yes. Nah, silakan Kak Intan menyambung ceritanya. Itu kan termasuk pengalaman terkesan bagi Kak Intan ya selama melakukan perjalanan karir di USMJ FM. Iya, oke. Silakan untuk menyambung ceritanya tadi. Oke, nah untuk pengalaman dari formal tadi ya yang kita Intan sendiri talk show barengan sama DPAD itu awalnya bukan yang kayak langsung sendiri langsung talk show sama DPAD sendirian, enggak. Aku masih ada partner gitu yang bakal ya mandul lah ya, masih nemenin gitu. Jadi memang enggak semua langsung tak ambil alih gitu, enggak, kayak itu secara bertahap. Tapi memang kayak yang sebelum siaran pun juga kayak udah terindikasi ya otaknya, terus udah kayak ente mikir aduh pejabat kayak memberatkan diri sendiri. Harus gimana nih, takut salah ngomong sih ya kan. Aduh kayak ada pikiran nih kalau salah ngomong di penjara gak ya. Agak serem ya guys. Iya karena kan pasti orang-orang yang orang-orang bawah gitu kan pasti kan mikirnya kayak gitu ya kan, kalau salah ngomong takutnya. Nah terus kayak akhirnya dibuat enjoy aja. Terus lama-kelamaan walaupun ini udah lama banget ya, kayak beberapa kali aku talk show sama DPAD masih tetap gugup karena itu manusiawi normalisasi guys, tidak bisa dipungkiri walaupun udah menjalani karir selama apapun 1 tahun lebih ya, mau selama apapun kayak tetap gugup itu pasti ada gitu. Dan pasti kan kalau ngobrol sama DPAD kan itu berhubungan sama politik. Dan itu kayak bener-bener kita harus hati-hati banget menjaga omongan. Apalagi kan kita hidup di zaman, kalau kita kan dibilangnya Gen Z ya, itu kan jarinya tuh astagfirullahaladzim agak ya soalnya julid banget ya sukanya, agak julid banget. Nah jadi kayak memang pengalaman yang menurut aku berkesan banget tuh ya itu udah pernah talk show dengan DPAD, terus gimana caranya aku ngatasin ketakutanku selama ini. Apa sih ya sebenarnya aku takutin pas talk show sama petinggi-petinggi, nggak cuma DPAD sih sebenarnya, kayak ada Bawaslu juga, kayak ada ini yang berhubungan sama politik. Itu kan agak riskan ya kalau dibahas ya. Jadi kayak emang hati-hati banget gitu ya. Tapi ya kalau udah terbiasa bakal bisa, dan kalau misal kamu menguasai materi itu bakal gampang nilai plus ya, itu kayak bonus aja buat melakukan, ya bukan melakukan sih, buat talk show sama DPAD gitu. Terus mungkin ini
pertanyaan terakhir aja sih sebelum kita tutup sesi pertanyaan ini. Nah, silahkan Kak Intan menyampaikan sedikit motivasi untuk teman-teman supaya tertarik untuk join ke dalam dunia penyiaran. Ini bukan untuk memaksa kalian harus banget nih nyoba itu, enggak. Yang mau aja. Nah, ini mari kita dengarkan motivasi dari Kak Intan sendiri. Oke, tapi sebelumnya aku motivasi, aku mau cerita dikit aja. Boleh, silakan. Jadi sebelum aku siaran itu bener-bener aku nggak tahu tentang penyiaran radio, karena kita kan pas zaman itu kan juga nggak, sekarang kan udah jarang ya orang denger radio. Ya udah gitu loh, kayak nggak begitu excited sama yang namanya radio. Tapi setelah aku masuk ke penyiaran radio, terus kayak ngerti, oh ini tuh yang dicari-cari orang gitu. Kayak memang banyak banget kayak omongan, ngapain kamu jadi penyiar gitu kan sekarang radio gak ada yang ngedengerin gitu, jarang banget orang ngedenger radio. Ya nggak apa-apa, karena aku di situ bisa ngasah skill aku yang memang nggak bisa aku dapetin di perkuliahan gitu loh. Kenapa nggak dicoba aja gitu. Jadi memang kalau untuk diri aku sendiri, bukan lebih ke motivasi sih, kayak lebih kata-kata yang bisa meyakinkan kamu yang pengen masuk, kayak yang masih ragu-ragu ingin masuk ke penyiaran radio, tapi kayak aduh ini kan radio udah gak didengerin lagi, udah gak hype lagi gitu. Kan ada di kayak Spotify, sayangnya kan Spotify, podcast itu kan udah ada podcast juga, ngapain gitu ngedengerin radio. Nah ini aku mau berbicara bahwa sebenarnya kalau penyiaran radio sendiri itu emang dari kamu sendiri, kayak mau nggak sih kamu tuh masuk ke radio. Pertama ya, tujuan kamu masuk dan mau jadi penyiar radio itu apa dulu gitu, dibikin dulu itu satu ya tujuannya. Terus lama-kelamaan kalau kamu mengikuti alur, kamu bakal tahu dan kamu bakal mengetahui karakter dalam diri kamu sendiri setelah kamu jadi penyiar ya, kayak oh ternyata aku tuh punya karakter yang ciri khas banget gitu. Dan karakter kamu dan ciri khas kamu itu yang bisa ngebuat orang tertarik sama kamu. Kayak kamu tuh bakal dikenal banyak orang karena kecirikhasan kamu itu gitu loh. Jadi memang lakuin hal apapun yang pengen kamu lakukan. Jadi kayak jangan sampai kamu ragu-ragu karena radio udah gak hype lagi bla 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 bla. Jangan lakuin dulu aja. Siapa tahu dengan kamu masuk penyiaran radio, kamu itu bisa berkecimpung ke dunia lainnya. Karena penyiaran radio itu enggak yang cuma ya udah kamu basicnya ataupun stucknya di radio aja, enggak. Di TV kamu bisa, atau di bagian media sosial konten kreator bisa banget. Jadi bisa manfaatin semuanya gitu yang bisa kalau dapat di siaran radio gitu. Nah gimana nih guys, apakah kalian tertarik untuk join ke dunia perkuliahan? Penyiaran. Nah mungkin cukup sekian ya untuk sesi pertanyaan dan sesi mengulik-ngulik untuk pengalaman dari Kak Intan selaku penyiar radio di USMJ FM. Terima kasih sekali sudah menyempatkan waktunya. Ya, sama-sama. Yang agak padat sekali ya hari ini, sangat padat dan juga termasuk waktu yang sangat singkat sekali loh ini. Nah, aku Maya dan Kak Intan izin pamit mengundurkan diri. Minta maaf kalau ada salah kata pada saat sesi pertanyaan sama Kak Intan dan kata-kata tidak mengenakan untuk Kak Intan dan pendengar. Terima kasih. Sampai jumpa di acara Talkative selanjutnya. Bye bye. Universitas Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang. Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai. USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk
Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya.